Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya bernama Dea Rusman Anantis Tepu dengan MPM 2035222. Saya di sini ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan agama Kristen di gereja-gereja lokal dari sudut pandang misiologi, yang dimana penelitian ini dikhususkan untuk mengerjakan ujian akhir semester yang saya ampu oleh dosen Pendeta Pulau Aruan. Sebagai pengantar, pertama saya menuliskan di penelitian ini ialah kegiatan pengajaran dan perintisan gereja. Gereja harus mewujudkan 3 tugas pokok pengajaran agama Kristen, yaitu marturia atau tanggung jawab untuk bersaksi dan mengkhotbahkan Injil. Koinonia, tugas membangun persekutuan. Diakonia, tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Sebagai tempat persekutuan, gereja dapat mengamalkan model gereja dan dapat mempraktikkan proses pendidikan dengan benar dan baik. Pengembangan kurikulum gereja lokal berdasarkan keinginan untuk mengembangkan kualitas anggota gereja. Metode berikut digunakan untuk mengajar jemaat lokal, berkhotbah, beribadah, belajar Alkitab, dan kelompok-kelompok kecil. Sangat perlu untuk pengembangan kurikulum pengajaran agama Kristen di gereja lokal, atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain itu yaitu visi dan misi gereja, yang dimana visi dan misi gereja akan mempengaruhi kurikulum gereja lokal. Oleh karena itu, dalam pengajaran dan pengelolaan gereja, para pemimpin gereja atau pendeta harus mampu melahirkan berbagai tema pengajaran berdasarkan visi tersebut. Yang kedua, nilai-nilai yang ditegakkan juga dalam gereja berarti mengacu pada moto pelayanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengajaran dan pembinaan gereja lokal harus menyasar nilai-nilai tersebut dan distribusi capaian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengantar, yaitu di sini yang memandu individu atau kelompok ke lokasi atau area tertentu untuk melakukan program atau kegiatan selama periode waktu tertentu. Ini membutuhkan konteks dan isi misi, khususnya misi, strategi, metode, dan pendekatan ke wilayah geografis tertentu, sehubungan dengan kurikulum pendidikan gereja atau ajaran Kristen gereja lokal. Kurikulum atau rancangan ini sesuai dengan konteks gereja lokal yang harus dikembangkan. Sebagai subjek yang mengajarkan agama Kristen, gereja harus terlebih dahulu mengembangkan layanan pendidikan seperti renovasi, penciptaan program pelayanan di gereja, di rumah, dan komunitas sebelum dapat menyediakan layanan tersebut. Itu merupakan dari pengertian misi untuk kurikulum gereja tersebut. Yang harus menyediakan dan mengajarkan kepemimpinan dalam kualitas hidup anggotanya adalah gereja, yang dimana gereja di sini sebagai tempat persekutuan, kemampuan untuk mempraktikkan model eklesiologis, untuk mempraktikkan proses pedagosis. Salah satunya adalah kita atau Anda dapat mengajarkan tentang pertumbuhan iman di jemaat Anda untuk mencapai kedewasaan di dalam iman. Sebagai komunitas dan lembaga organisasi umat dan orang-orang percaya kepada Tuhan, tubuh Kristus, gereja juga harus mampu memimpin umat untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan melalui firman Yesus Kristus. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa gereja dipanggil dari atau ke dan melakukan tugas pendidikan atau untuk membentuk anggota komunitas. Di sini misiolog merupakan sebagai kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu missio, dan yang dimana berbentuk substansi dari kata kerja mittere, atau yang dapat kita artikan dengan mito, misi, dan missum, yang memiliki dasar pengertian dasarnya yang sangat bermacam, yaitu membuang, menembak, mengutus, mengirim, membenturkan, mengutus, dan lain-lain. Yang dalam bahasa Latin dan Yunani, kata mission atau missio kemungkinan besar berarti mengirim. Dalam konteks dampak misiologi terhadap pengajaran dan pembentukan gereja, 3 tujuan utama pendidikan Kristen harus diwujudkan, yaitu diantaranya ialah seperti yang sudah saya katakan di atas, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Untuk mengembangkan kurikulum gereja itu atau ajaran Kristen, seseorang harus mewujudkan dan melestarikan keberadaan gereja di dunia ini. Yang dimana saya di sini mengutip dari suatu ahli yang bernama Campbell Wyckoff yang menyarankan bahwa ada 3 misi untuk gereja. Yang pertama, beribadah, menghubungkan komunitas dari orang percaya dengan pencipta.
hakim, bapa, pengasih, juru selamat, dan sumber kekuatan dan arahan. Yang kedua, bukti itu dirancang untuk menjadi pengalaman perjumpaan yang ditebus dan didamaikan bagi orang-orang di sekitar mereka, mewujudkan pengalaman mereka. Yang ketiga, bekerja dalam nama Yesus untuk memahami dan memenuhi misi dan pekerjaan Kristus dalam berbagai jenis dan situasi. Yang dimana di sini dapat kita simpulkan bahwa gereja memang harus mengajar dan membimbing kualitas hidup gereja seperti yang sudah kita katakan dari awal. Yang dimana oleh karena itu, dalam proses pengajaran gereja ada 3 misi utama dalam pengajaran agama Kristen, yaitu sama juga seperti di atas tadi, marturia, koinonia, dan diakonia. Yang dimana gereja sebagai tempat persekutuan, kemampuan untuk mempraktikkan model eklesiologis untuk mempraktikkan proses pedagosis. Dia tidak jauh berbeda dengan yang sebelum kita ucapkan. Salah satunya adalah kesempatan mengajar pertumbuhan iman di gereja hingga mengajarkan kedewasaan iman di gereja, yang dimana tubuh Kristus, persekutuan umat dan orang-orang kudus Tuhan dan lembaga-lembaga gereja atau institusi harus mampu memimpin umat kepada pertumbuhan iman kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi, gereja mereka memanggil dari dan melakukan misi pendidikan atau pembangunan untuk warga atau komunitas yang ada di dalam gereja tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam isi atau pembahasan yang dimana di isi terdapat, sebelum kita masuk ke intinya, kita membahas tentang misiologi secara singkat. Yang dimana kata misiologi berasal dari bahasa Latin missio, yang merupakan bentuk dari kata kerja miter, yang sudah saya katakan sebelumnya, yang dari bahasa Latin atau Yunani. Kata ini mungkin berarti mengirim, atau kata misi memiliki beragam arti yang intinya tetaplah bermisi. Tetapi dalam bahasa Latin dan Yunani itu berarti mengirim dan mengutus. Ada 2 kata Yunani yang berhubungan dengan missio, yaitu apostello atau mengutus dan pempo mengirim. Kata misi di sini tidak digunakan secara luas di gereja sampai pada abad ke-17. Kata-kata yang digunakan sebelumnya mengkhotbahkan iman atau propaganda, mengubah kafir, mencoba menyelamatkan babi biadab, pracuratio, salutis, apus barbarus gences. Baru penanaman baru kekristenan atau novella Christitatis plan dan perluasan gereja, dilatation ecclesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam misiologi menurut sudut pandang Alkitab. Jika kita melihat Alkitab yang dimana itu dimuat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat mengatakan bahwa misi Tuhan itu realistis atau nyata. Yang dimana saya juga di sini memuat satu ahli yang bernama Edmund Foga yang berkata, misi pertama-tama dilihat sebagai pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan di mana Tuhan mengutus dirinya ke dunia. Dalam hal ini Tuhan melalui ciptaannya, yaitu alam semesta dan segala isinya yang terdapat dalam Alkitab Kejadian 1. Manusia pertama, Adam, adalah makhluk ciptaan yang diberi otoritas atas dunia. Lalu semua ini, David J. Bosas menjelaskan misiologi dalam konteks Perjanjian Baru, bagaimana Yahudi mengerti dia sendiri yang mengirim kepada orang-orangnya panggilan dari ke atau untuk bertobat terkait dengan orang-orang ini. Pekerjaan hidupnya adalah untuk mereka, bahwa ia diutus hanya ke Israel ditemukan dalam Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 54. Menurut semua catatan Injil, dia dengan enggan menjadi orang Samaria. Itu selalu ada di kitab suci. Dia tampaknya memasuki wilayah bangsa-bangsa lain. Dan dia bergerak tanpa henti, bolak-balik melalui tanah orang Yahudi seperti anak manusia, anak seperti Daud dipanggil, harus melakukan untuk membebaskan rakyatnya. Dari hingga dia mendedikasikan dirinya untuk Israel, sisanya dengan pengabdian tanpa syarat semua permintaan. Dan ini saya kutip dari Bos tahun 1959 yang diterjemahkan dari bahasa Jerman. Dan saya dapat dari internet. Baru selanjutnya penjelasan tersebut membuat kita mengerti bahwa Tuhan adalah contoh nyata dari misi Tuhan bagi umat manusia, dan kehadiran Tuhan memberikan harapan terutama bagi semua orang dulu dan sekarang. Lalu di sini saya juga mengambil yang hampir mirip dengan di atas, yaitu satu ahli lagi yang bernama J. Andrew Crick, yang pendapatnya ini
menyimpulkan bahwa pentingnya misi isi orang percaya itu adalah realitas fundamental dari kehidupan Kristen, karena Tuhan bekerja dengannya untuk tujuannya bagi seluruh umat manusia. Kehidupan kita di dunia adalah kehidupan misi. Hidup memiliki tujuan selama memiliki dimensi misionaris. Oleh karena itu, dari perspektif Alkitabiah, misi dimulai dengan penciptaan, yaitu Kejadian 1, dan berlanjut sampai hadirat Tuhan Yesus Kristus di bumi. Artinya, misi Tuhan kepada umat manusia manis untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Oke. Selanjutnya, tujuan misiologi yang dimana di sini dibangun di atas pemahaman misi adalah upaya untuk mengaburkan batas antara kepercayaan kepada Yesus Kristus dan ketidakberadaannya. Gereja yang misinya adalah tidak ada dalam ruang hampa, tetapi ada hadir dalam konteks realitas yang hidup dan masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, istilah gereja misionaris harus memperhitungkan realitas kehidupan dan realitas masyarakat tempat kita hidup dan berada. Oleh karena itu, memandang konsep misi dari satu sudut pandang sangatlah salah. Ini karena kita sering merujuk pada konsep misi yang hanya mengacu pada amanat agung dari dasar-dasar kegiatan misionaris. Karena ayat dalam ini dilebih-lebihkan daripada ayat Alkitab lainnya, memberi kesan bahwa perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya adalah pemikiran yang tiba-tiba. Lalu dalam konteks gereja misi, timbullah satu pertanyaan seperti bagaimana transisi dari satu konteks budaya ke konteks budaya lainnya yang dapat mempengaruhi bentuk dari interaksi antara fungsi-fungsi dinamis tersebut adalah bagian dari konteks misi Kristen global. Jadi menurut saya atau penulis, pemahaman kita tentang misi memahami konsep Tuhan dan menafsirkan Tuhan secara akurat dan benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam program pendidikan agama Kristen yang dimana ini tidak jauh dengan teologi, yang dimana saya juga mengangkat di sini salah satu ahli yang bernama Robert R. Bolke yang mengutip asumsi dari John Calvin yang berbicara tentang akumulasi semua pengetahuan akal dan pikiran tentang orang percaya, yaitu orang percaya, yang dimana pendidikan agama Kristen ini terdiri dari penggarap hati percaya dan melalui serangkaian eksperimen kognitif yang dilakukan di gereja mereka di bawah bimbingan Roh Kudus dari anak yang memiliki firman Tuhan sendiri, orang yang terus bertumbuh secara rohani, orang yang diperdalam melalui pengabdian orang, yang dimana Tuhan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang datang dalam bentuk ungkapan cinta kasih kepada sesama. Tetapi ada juga salah satu ahli yang mengatakan bahwa yang dimana Marcus Otzi yang mengutip dari saran dari Warner C. Gradolf yang mengatakan bahwa proses studi dan dari studi didasarkan pada Alkitab dan mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing masing-masing berpusat hanya pada Kristus. Hari ini dalam pengetahuan dan pengalaman dari rencana dan kehendak Allah. Pendidikan agama Kristen ini adalah suatu proses pembelajaran yang sengaja dan diajarkan kepada peserta didik dari segala usia, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pendidikan agama Kristen sebagai kursus pendidikan dari bisnis dasar guru, diantaranya sasaran peserta siswa untuk tujuan penekanan proses, termasuk proses pembelajaran dari 3 aspek pembelajaran, yaitu kognisi pengetahuan, emosional atau sikap, dan psikomotor keterampilan dan kemampuan, diantaranya yang berdasarkan kebenaran atas firman Tuhan atau Alkitab atau berdasarkan iman Kristen yang kita percayai. Selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari isi ini, yaitu pengembangan agama Kristen di gereja-gereja lokal dari sudut pandang misiologi. Salah satu tantangan yang dihadapi gereja saat ini adalah mempersiapkan kurikulum di gereja lokal. Kurikulum ini bisa kita katakan rencana lah ya, yang dimana rencana ini dapat dengan mudah diartikan sebagai rencana studi atau kurikulum di gereja lokal, yang dimana ajaran ini diadakan dalam berbagai format, dari hingga termasuk khotbah, seminar, kursus pelatihan, dan diskusi. Memang tugas dan panggilan gereja adalah untuk mengajar, yang dimana kita dapat lihat dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan bahwa
Jadi pergilah murid semua, baptislah mereka dalam nama umat dan nama ayah saya, anak-anak dan Roh Kudus, dan berikan mereka semua barang saya akan memberi tahumu apa yang akan kuperintahkan kepadamu, dan aku tahu aku selalu bersamamu sampai akhir waktu. Saya mengerti bahwa misi gereja adalah untuk mengajar semua bangsa. Yang dimana saya juga mengutip satu ahli yang bernama Kenneth O. Engel yang menyimpulkan komentarnya dalam Crossland, yaitu menjelaskan bahwa kepemimpinan gereja lokal adalah seni yang mulia dari perencanaan bersama dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan bagi semua umat manusia dalam kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kepemimpinan dalam kehidupan gereja, metode mekanis atau metode teknisnya yaitu mempertahankan posisi dan dia bijaksana dan tidak mementingkan diri sendiri seperti Kristus, tetapi seorang pria yang mencari dan menyelesaikan kehendak Tuhan seperti orang lain. Karena itu pemimpin gereja adalah seorang gembala, yang dimana orang yang memelihara dan membimbing umat manusia, yang dimana para pemimpin Kristen dengan penuh kasih melayani orang lain di bawah bimbingan ayah mereka atau Yesus Kristus. Jelas Jerry J. Wolford. Sementara itu, Stefri Indra Lumintang mengatakan pemimpinan Kristen adalah alat kepemimpinan dan terpilih. Tuhan membimbing kita dalam sebuah misi atau yang disebutnya sebagai God's Mission atau misi Tuhan. Yang dimana ini memiliki otoritas berdasarkan kebenaran Tuhan, membimbing kebenaran dan bertujuan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Oke. Jadi, visi dan misi saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kepemimpinan gereja. Semua kegiatan dan perjalanan pelayanan gereja dikaitkan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh gereja, administrasi gereja, serta program pelayanan gereja berdasarkan visi dan misi tersebut. Maka visi utama gereja adalah dunia musim semi atau shalom yang mewakili Tuhan dalam ciptaan. Keadilan, perdamaian, kesempurnaan ciptaan yang dimana harus dipahami oleh orang bahwa setiap langkah yang diambil gereja dalam tindakan kebaikan gereja terhadap gereja tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika perpecahan terjadi di dalam gereja, berbagai gejolak, tantangan, dan bahkan konflik bisa muncul. Dalam organisasi gereja ada beberapa divisi yang mengusulkan organisasi gereja baru, dan itu dapat kita selesaikan dengan cara bermisi. Oke, jadi kesimpulan dari paper saya ini adalah agar kita bisa mencapai arti penting dari misi dan perkembangan kurikulum atau rencana gereja lokal, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain itu ialah pertama, memperhatikan visi dan misi gereja tersebut, yang misalnya jika visi gereja adalah jadi seperti Kristus Yesus, maka dalam manajemen pengajaran gereja yang pertama, pemimpin atau gembala gereja harus memunculkan berbagai tema mengajar berdasarkan visi ini. Terlebih lagi, tugas pengembalaan adalah merancang visi untuk berapa lama kerja. Jadi menurut selama periode ini kurikulum atau rencana pengajaran dibentuk. Nilai-nilai yang ditegakkan dalam gereja biasanya ini mengacu pada moto layanan dan berkembang dengan baik, yang dapat kita golongkan dalam pengembangan kurikulum gereja lokal, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Nilai-nilai itu dapat dibangun di gereja, harus diwujudkan melalui bahan ajar, bentuk, dan modelnya, disesuaikan dengan kebutuhan jemaah setempat. Oke, jadi hal ini tidak terlepas dari sistem konferensi uskup di gereja, yang dimana dasar ini kita akan mampu membentuk kurikulum atau program rencana dari pengembangan gereja lokal yang komprehensif dan mumpuni, yang dimana doktrin gereja, konferensi para uskup berdasarkan doktrin gereja dan akan memudahkan memahami sejauh mana doktrin yang akan diajarkan dikomunikasikan kepada jemaat, yang dimana biasanya tema pengajaran bentuk doktrin ini menjadi standar dan norma untuk pengembangan kurikulum gereja lokal. Oke, sekian pemaparan dari penelitian saya. Semoga dapat menambahkan referensi dan bisa memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih.